Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaya, jumpa lagi di kandang Jaya Farm. Oke, di kesempatan video ini kembali saya akan bercerita tentang gimana seorang peternak kambing itu punya penghasilan yang besar. Seorang peternak gimana caranya punya penghasilan yang berlimpah, dan biar kita dapat penghasilan setiap hari itu gimana caranya. Nah, insya Allah di video ini akan kita sharingkan satu demi satu. Makanya di pagi hari ini saya sudah pegang gunting. Biasanya kalau kita sudah pegang gunting, tandanya kita mau panen sesuatu. Oke, kita tunjukkan. Nah, ini sahabat Jaya. Ini kita punya luasan lahan yang kurang lebih 10 meter kali 15 meter. Di sini kita manfaatkan untuk tanam-tanam sayuran. Oke, dan yang kita tanam di sini ada terong utamanya. Meskipun dulu pada saat kita tanam di sini curah hujan tinggi sekali, jadi sempat terendam batang terong ini ketika masih kecil. Makanya tanaman terong di sini banyak yang mati di kala itu, dan pertumbuhannya tidak maksimal karena sempat kerendam beberapa hari. Tapi meskipun demikian, kita masih tetap panen. Nah, di sini, monggo kita mulai. Nah, seperti ini. Nah, sahabat saya, jadi saat-saat seperti ini tentunya ini sangat menyenangkan sekali. Oke, menyenangkan kita bisa memetik sayur-sayuran yang kita tanam sendiri. Nah, selain itu, kita juga punya rasa kenyamanan pada saat kita mengkonsumsi sayuran yang kita tanam, karena memang sudah dipastikan bebas dari kimia. Oke, di sini kita tidak menggunakan baik itu pupuk kimia maupun racun-racun serangganya. Nah, teman-teman, ini baik sekali kalau mau kita barengkan dengan usaha ternak kita. Oke, peternak wajib kita punya penghasilan yang banyak, karena di luar beternak kita seperti ini, masih bisa bertani, kita masih bisa tanam sayur, kita juga masih bisa tanam tanaman-tanaman yang lain yang tentunya manfaat untuk ternaknya, manfaat juga untuk kita. Oke, dan bertani ini hasilnya luar biasa. Kalau memang pupuknya tidak beli, sedangkan kita beternak itu punya pupuk yang berlimpah. Makanya rugi kalau kita hanya beternak saja tanpa menjalankan usaha pertaniannya. Oke. Nah, di dalam lokasi yang sempit ini kita juga tanam tidak hanya satu jenis terong. Ada beberapa jenis, ada terong ungu, ada terong pondoh yang bulat. Kita juga ada terong varietas lain. Oke, monggo kita bergeser sedikit ke sini. Nah, sahabat saya, ini di sela-sela tanaman terong, ini juga ada yang kita tanami kunyit. Oke, kunyit ini juga pertumbuhannya cepat sekali. Dan satu rumpun, kalau memang betul-betul kita rawat, ini bisa sampai 5 kilo per rumpun. Nah, sedangkan ini masih ada 15 meter satu baris ini. Dan kita maksimalkan untuk pertumbuhannya sampai seperti ini, oke, tingginya. Nah, kita bergeser ke sebelah. Nah, sahabat saya, yang di bagian sini, ini jenis terong varietas ungu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seorang peternak ini memang dituntut untuk kreativitasnya mau menanam sayuran-sayuran seperti ini. Oke. Kita nanam sedikit aja, ini kalau kita makan beserta kru, ini nggak habis. Bahkan tetap kita masih menjual. Nah, sahabat ya, selain terong, kita juga masih bisa tanam tanaman-tanaman sayur yang lain, seperti bayam, kangkung, kacang panjang, yang bisa kita tanam secara bersamaan. Intinya yang mau kita konsumsi itu nggak beli. Nah, sekarang kita bergeser. Selain kita hari ini mau panen terong, kita juga masih mau panen tanaman yang lain. Monggo, ini sebelah sini. Nah, ini sahabat ya, kita juga punya tanaman ubi jalar. Nah, di samping saya ini jagung. Nah, yang di depan saya ini masih kecil, kacang tanah. Oke. Nah, sekarang kita cek.
Nah, seperti ini nggih. Nah, ini yang ke belakang sana sudah kita ambil duluan beberapa waktu yang lalu dan sudah kita gunakan untuk bikin-bikin takjil, nggih. Nah, ini satu batang lumayan bisa kita goreng. Nah, intinya gini, sahabat saya. Jadi, kalau kita masih bergantung ke usaha ternaknya saja, tentu saja kita akan kecewa beternak. Karena hasil dari beternak itu tidak banyak. Apalagi kalau semua keperluan kita, semua kebutuhan kita itu dibebankan ke hasil ternaknya saja. Ini yang bisa membuat kita berhenti beternak, kita menganggap ternak itu nggak ada hasilnya, karena memang semua itu kita bebankan ke hasil ternaknya. Padahal seorang peternak itu sudah punya pupuk yang gratis, yang tentunya saat kita nanam-nanam seperti ini sangat mudah sekali. Nah, kalau alasannya kita tidak ada lahan, kita juga bisa nanam tanaman-tanaman di polybag. Kita bisa nanam tanaman-tanaman di pot, nggih. Karena kita juga masih aktif nanam tanaman-tanaman di polybag plastik seperti jagung. Ini juga kita ada yang sengaja kita tanam itu di polybag. Dan buah-buahan kita justru tanamnya di pot-pot, yang bisa kita angkat ke sana, kita pindahkan ke sini, dan pada kenyataannya itu pun masih berbuah. Nah, ini makanya penting untuk saya sampaikan, ini wajib untuk kita lakukan sebagai seorang peternak. Selain kita juga masih dapat limbah-limbah dari yang kita tanam, untuk ternak-ternak kita juga bisa dapat pangan yang gratis, yang berlimpah. Nah, intinya kembali lagi, kita sebagai seorang peternak wajib kita itu kreatif. Kita jalankan semua usaha-usaha turunan dari peternakan kita. Nah, ini wajib sekali. Jadi, saya mengajak untuk kaum muda, monggo kreativitas kita betul-betul diutamakan. Sebagai seorang peternak, kita harus betul-betul jeli, harus betul-betul bisa membaca apa yang bisa kita jalankan bersama. Jangan sampai waktu kita itu kita habiskan di kandang. Nongkrong di kandang, ngopi di kandang, ngerokok di kandang, dan tahu-tahu waktu kita habis tidak melakukan apa-apa. Nah, makanya penting sekali. Ini saya sampaikan, monggo peternakan dan pertanian ini wajib kita jalankan bersama. Peternakan nggak akan sukses kalau hanya dijalankan tunggal, dan pertanian pun demikian. Makanya kita beternak sudah punya pupuk yang banyak, makanya kita bertani. Dengan bertani kita akan punya limbah dari pertanian yang banyak, yang bisa kita kembalikan lagi ke peternakan kita. Nah, kalau dari segi hasil, tentu saja dengan kita menanam tanaman-tanaman yang beraneka ragam seperti ini, hasil akan mengikuti. Justru kita bisa dapat hasil harian dari sesuatu yang kita tanam, baik itu sayuran maupun tanaman-tanaman seperti ubi jalar, jagung, dan sebagainya. Intinya, kita beternak itu dianggap sukses kalau memang kita bisa swasembada pakan ternaknya dan juga bisa swasembada pangan untuk kita sebagai seorang peternaknya. Peternak belum dianggap sukses kalau cabai saja masih beli. Peternak belum dianggap sukses kalau mau makan terong aja masih beli. Semoga video saya ini ada manfaatnya dan boleh dijalankan hal positifnya. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.